Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku, pemimpin yang dicintai atau ditakuti. Sebenarnya dua karakter yang sebenarnya dibutuhkan ya bagi seorang pemimpin, dia tegas tapi dia juga menyayangi, begitu Ustaz Zaki Mirza ya. Nah, kita akan perdalam lagi tema yang menarik ini di sesi tanya jawab. Kami persilakan dulu untuk Akhina M. Alvin yang akan dijawab oleh Ustadz Abimaki terlebih dahulu. Silakan Akhina M. Alvin, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Fahri dari SMA Patriot Bekasi. Pak Ustaz, saya ingin saran dari Pak Ustaz. Bagaimana sih agar kita memiliki sifat-sifat kepemimpinan baginda Rasulullah SAW? Terima kasih. Baik, terima kasih M. Alvin atas pertanyaannya. Silakan Ustadz Abimaki. Jazakallah khair, pertanyaan sangat luar biasa. Izin Ustaz Zaki. Ya. Subhanallah, bagaimana cara memiliki sifat-sifat kepemimpinan seperti yang dimiliki Rasulullah SAW. Punten, Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi nabi tidak dadakan tapi dipersiapkan. Kalau dilihat dari sirah nabawiyah, Masya Allah, Rasulullah dijadikan nabi itu tidak dadakan tapi di perjalanan yang cukup panjang. Salah satunya lahir tanpa pernah melihat wajah ayah. Kenapa? Seakan-akan mengatakan, ya Muhammad, agar engkau tidak pernah bersandar kepada ayahmu, cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu disusukan kepada Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Punten bahasanya zaman sekarang, dipesantrenkan di Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Karena lokasi itu adalah tempat yang luar biasa, baik lingkungannya, bahasanya sangat bagus. Kenapa? Karena dari Bani Sa'ad ini terkenal lokasinya, bahasanya, sopan santunnya. Punten, Rasulullah dari 0 tahun dipesantrenkan. Lalu setelah itu apa? Pindah ke ibunya. Ibunya wafat di pangkuan Rasulullah di usia Rasulullah 7 tahun. Kenapa? Ingin mengatakan usia 7 tahun Rasulullah sudah diajarkan kematian itu sudah sangat dekat. Iya, 7 tahun sudah diajarkan tentang kematian. Dan lalu sampai kepada pindah kepada siapa? Kakeknya. Siapa? Abdul Muttalib. Kakeknya adalah orang yang Masya Allah nomor 1 di kota Mekah. Duduk di samping kakeknya pimpinan Mekah. Dan saat usia 7 tahun sudah belajar bagaimana cara menerima tamu, bagaimana cara menerima rapat, bagaimana cara membuka permasalahan, menyelesaikan masalah. Di usia 7 tahun sudah belajar. 8 tahun kakeknya wafat, kepada siapa? Pamannya. Pamannya Masya Allah putranya itu 14. Banyak. Lalu apa yang dilakukan? Dia mengatakan Rasulullah SAW gimana cara membantunya. Maka saat itu sudah belajar, punten, tanggung jawab. Apa? Ini paling hebat. Rasulullah di usia 8 tahun sudah menggembala. Maka gembala ini adalah seakan bahasa apa? Cuma gembala, padahal pendidikan yang paling hebat. Sampai Rasulullah mengatakan, ma min nabiyyin illa wara'ahul ghanam. Tidak ada seorang nabi kecuali semua pernah menggembala. Kenapa? Punten bahasanya, kuliahan gembala itu. Belajar apa? 1, belajar teliti. Iya. Teliti mana yang sakit, mana yang tidak. Pimpinan harus punya teliti. Siapa yang sakit, siapa yang tidak. Itu gambarannya. Lalu yang kedua, ketika menggembala harus punya cinta kasih sayang. Itu yang ada. Iya. Penggembala bukan hanya teliti, bukan cinta dan kasih sayang. Tapi apalagi, Masya Allah, dalam keadaan menggembala perlu kesabaran. Iya. Bukan hanya perlu kesabaran. Tapi apa? Ada ketelitiannya, ada kesabarannya, ada kasih sayangnya. Dan Masya Allah ada tafakurnya. Itu ketika menggembala. Sekarang apakah ada jurusan kuliah? Jurusan di mana kuliahnya? Saya jurusan kesabaran. Tidak ada. Jurusan apa? Saya jurusan ketelitian. Enggak ada. Jurusan apa? Saya jurusan apa kasih sayang. Tidak ada. Tapi seorang nabi itu dijadikan kuliahan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penggembala. Maka tidak ada seorang nabi pun yang tidak pernah menggembala. Semua nabi pernah menggembala karena ini adalah kuliahan pertama. Kalau membawa 100 ekor kambing, pulang pun harus 100 ekor kambing. Teliti. Kalau misalnya pulang jadi 101 bukan untung, kambing orang masuk di situ. Iya, jangan untung, iya. Bunting, jangan. Kalau misalnya ada yang sakit harus tahu ini belum kasih makan. Masya Allah ini pelajaran. Iya, jadi kalau mengatakan apa yang harus dipelajarinya, lihat kesabarannya. Dan sabar ini tidak ada orang langsung bisa sabar. Tapi apa? Tapi as-sabr bitasabur, belajar sabar. Iya, belajar teliti, belajar cinta kasih sayang. Bukan hanya sekedar itu, tapi apa? Tafakur itu yang ada. Setelah itu apa? Rasulullah SAW diajarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Di usia segitu jadi tukang bangunan, punten bahasanya. Bagian apa? Masjid yang indah ini ada 4. 1, insinyur. Yang kedua, yang ngontrol itu apa namanya ya? Mandor. Yang ketiga yang nempel-nempelnya itu apa? Tukang. Lalu yang 4-nya adalah laden. Laden itu yang suka ngaduk semuanya.
atau ngangkut-ngangkut bata, kalau ditanya Rasulullah dari 4 hal ini bagian apa? Bukan insinyur, bukan yang mandor, bukan yang tukang, tapi Rasulullah yang ladennya. Tapi kalau saya tanya, mungkin secara dunia yang paling banyak uangnya apa? Insinyur. Iya, tapi kalau digambarkan mana yang paling hebat, semuanya hebat, semuanya berlaku. Yang insinyur jangan mengatakan ucapannya, kalau nggak ada saya masjid ini nggak jadi. Kalau insinyur bilang gitu, punten yang namanya mandor akan bilang, kamu gambar, kalau nggak ada yang mandorin mana jadi. Kalau begitu nanti yang tukang akan bilang, kamu mandor, ada insinyur, kalau nggak ada yang nempelin mana jadi. Pun sama, yang namanya laden akan mengatakan, kalau nggak ada aku yang ngaduk, yang ngangkut batu, nggak bakalan jadi. Maka inilah digambarkan kalau Rasulullah ini diajarkan persatuan dalam pembangunan, maka dikatakan al-Islam kalbuni al-Muslim, atau al-Islam itu kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'da, itu seperti bangunan yang saling menguatkan. Itu dari situ Rasulullah. Lalu apa? Rasulullah belajar berdagang. Itu kenapa? Berdagang ini bukan hanya sekedar berdagang, tapi komunikatif, ataupun yang namanya apa? Berbicara dengan indah. Lalu apa? Karena berdagang itu menarik orang. Jadi kalau dikatakan bagaimana saya harus jadi pemimpin, lihat saja poin-poin yang barusan saya disampaikan, dan terakhirnya saya sampaikan, enak ketika diajak bicara, enak ketika ngobrol, itu jadi pemimpin. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, betapa luar biasa Rasulullah SAW telah menjalani penggemblengan atau pelatihan yang bukan hanya hard skill, namun juga soft skill yang beliau diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berikutnya kami persilakan Ibu Hilmi yang akan dijawab oleh Ustadz Zaki Mirza. Silakan Ibu Hilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Hilmi dari Majelis Taklim Nurul Rohmah Desa Mangunjaya Tambun. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana sikap kita sebagai seorang pemimpin yang dicintai dalam menghadapi konflik di internal yang dapat mempengaruhi hubungan dalam suatu organisasi? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Silakan Ustadz Zaki Mirza, boleh langsung dijawab. Ini izin ke bawah nggak apa-apa? Boleh, silakan. Izin ya, izin. Baik, konflik internal di organisasi ya. Ibu yang nanya, saya lihat kayaknya wajah-wajah bermasalah kayak ini Bu, enggak ya? Selalu ada konflik kayaknya. Enggak. Ya, tadi beliau sudah menyampaikan al-muslimu lil muslimi kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'du. Kita ini kan ibarat bangunan Ibu ya, harus saling menopang satu dengan yang lainnya. Coba Ibu lihat ketika ada atasan di satu kantor harus ada bawahan. Orang juga kan pakai baju begitu Bu, pakai atasan kudu pakai bawahan. Sekarang ada bos keren, dasi mantep, jas mahal, rambut klimis, turun dari mobil nggak pakai bawahan. Kira-kira dilihatnya enak apa enggak? Kagak. Ada yang bawahannya mahal, ngejahit di tailor gitu ya. Tapi masuk kantor nggak pakai atasan, lah masuk angin Bu. Artinya kita nih harus saling kerjasama. Prinsipnya Ibu, sesama muslim itu memang kalau ada masalah, wasyawirhum fil amri. Duduk bareng, diskusi, tabayun. Jangan saling nyalahin, kita nggak pernah tahu. Kadang kita terlalu sering overthinking. Apa Bu? Bahasa agamanya suuzon, sering buruk sangka. Pemimpin nggak boleh merasa paling benar, paling hebat, paling kaya. Yang di bawah juga nggak boleh merasa paling nggak bisa, rendah diri. Beda loh antara rendah diri dengan rendah hati. Rendah hati harus, rendah diri nggak boleh. Maka harus ada saling kerjasama. Boleh nggak pemimpin itu sampai marah-marah? Tegas boleh, tapi jangan sampai lisan seorang pemimpin nyakiti hati seorang bawahan. Ibu ngetok paku nih, ya diketok ke papan. Ibu cabut itu pakunya kecabut apa kagak? Kecabut, tapi bekasnya hilang apa kagak? Al-kalamu yang fuzu ma la tangfuzuhul ibar. Ada sesuatu yang bisa menusuk hati. Hati nggak bisa ditusuk pakai jarum, betul nggak? Tapi ada sesuatu yang bisa nusuk hati, apa? Nih mulutmu
harimaumu. Apalagi kalau udah urusan sama makhluk yang model begini nih, Masya Allah, udah banyak ngalah-ngalah aja dah. Sebagai pemimpin rumah tangga, kalau bini lagi marah, lagi cerewet, kan belajar juga dari organisasi ya. Kalau bini lagi cerewet, udah kita mah mikirnya gini aja, ya Allah saya dari tanah dibikinnya, dia juga dari tanah. Oh mungkin dulu bini saya pas diciptain Allah dari tanah sengketa kayaknya nih, kan gitu ya. Jadi adem hati kita, sama orang lain juga begitu, jangan fokus sama jeleknya. Ya gini-gini saya mah dulu kan pernah kuliah juga ya, aktif di organisasi. Tadi beliau bilang Rasulullah itu menamakan sahabat-sahabat itu dengan kalimat sahabat. Tidak dengan murid, karena sebaik-baiknya bahasa itu ya bahasa sahabat, bukan bahasa atasan dengan bawahan. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya kita kalau sering suuzon akhirnya terlalu sering fokus sama kejelekan bawahan, kejelekan mitra dalam organisasi. Ingat ada pepatah yang bilang begini, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, sebaik-baiknya suami pasti ada jeleknya, sejelek-jeleknya istri pasti banyak buruknya. Lah bagaimana Ustaz? Iya ibu, sampai kurang adil. Sejelek-jeleknya bawahan masih ada baiknya, sebaik-baiknya atasan pasti ada jeleknya. Makanya kalau ada masalah jangan emosi, jangan disimpan. Kebangetan nyimpen marah, ujung-ujungnya kayak bom waktu, tinggal nunggu meleduknya doang. Jangan heran kalau ada orang sering nyimpen amarah, ujung-ujungnya apa? Stroke, asam urat sembuh, kolesterol naik. Betul nggak? Dimarah-marahin dilepas, pakai emosi jangan, disimpan jangan, duduk bareng musyawarah cari solusi terbaik. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Ustadz Zaki Mirza. Nah pemirsa kita masih ada satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab. Untuk itu tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku, usai jeda kami kembali.